besar Muhammad, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dimuliakan hidup dunia dan akhiratnya, diberkahi kehidupannya, diberkahi majelis taklimnya, jadi sebab kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Para hubabah, para ustadzah, bil khusus Ustadzah Budur Ba'bud, Ummi Nafisah bin Yahya, Ustazah Ummah Iha, juga Ukhtina Haniyah Al-Jailani, kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam pandangan kasih sayang dan cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta juga untuk semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayang dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Semua yang hadir, semua yang mendengarkan, semoga semuanya dibahagiakan Allah, diberkahi Allah, hidup di dunianya, kemudian dikaruniai husnul khatimah saat matinya, dan kelak di hari akhirat dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa saling bertatap muka, bersilaturahmi, saling menyambungkan hati, menyambungkan diri. Mudah-mudahan semuanya tersambungkan. Amin. Mudah-mudahan semua hatinya tersampaikan. Amin. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai hati yang tersambung dengan yang semestinya tersambung insyaallah. Amin ya rabbal. Disebutnya silaturahmi, istilah yang digunakan untuk orang Indonesia, berasal dari kata-kata bahasa Arab silah, sambungan, rahim, kerabat, sambungan kekerabatan, sambungan hubungan dengan kita dan kerabat kita. Semestinya dipakai untuk itu, tapi bolehlah kita pakai untuk yang lain-lainnya juga. Tapi di sini saya akan menyampaikan kepadamu tentang seharusnya hati kita itu punya silahnya sama siapa aja, punya sambungannya seharusnya sama siapa aja. Hidupmu, saudaraku sekalian, kalau pengen bener hidupmu, teman-teman semuanya, kalau kepengen hidupmu menjadi hidup yang bagus, hidup yang benar, hidup yang terjaga, hidup dengan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku, untuk melayani aku, untuk ibadah kepadaku. Kalau kepengen hidupmu menjadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hati kamu mesti punya sambungannya. Sama siapa? Yang pertama, utama, sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih Bu nih,
Kita nih hidup nih semua terasing. Kita ada di atas muka bumi ini sendirian. Lahir sendiri. Jalanin hidup sendiri. Yang nyiptain kita Allah Subhanahu wa taala. Pengen lihat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat, Allah mau menguji siapa di antara kita yang dapat berbuat kebaikan. Siapa yang saat sehatnya menjalani masa sehatnya dengan baik. Siapa yang saat sakitnya menjalani masa sakit dengan baik. Allah mau lihat di antara kita. Siapa yang saat mudanya menjalani masa muda dengan baik. Siapa yang saat masa tuanya menjalani masa tua dengan baik. Siapa yang saat susahnya menjalani masa susah dengan baik. Siapa yang saat mudahnya menjalani masa mudah dengan baik. Siapa yang saat kayanya menjalani masa kaya dengan baik. Siapa yang saat miskinnya menjalani masa miskin dengan baik. Itu tujuannya hidup. Mau pamer sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau lihat. Ayo tunjukkan padaku, kata Allah, siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan. Maka hiduplah kita, saya, kamu, semuanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau lihat kita, kita memperlihatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatin diri kamu. Bagaimana caramu menunjukkan diri. Coba lihat gimana caramu memperlihatkan dirimu kepada Allah. Apakah saat malammu ada hubungan yang terjalin antaramu dengan Allah? Apakah saat pagimu ada doa, ada istighfar, ada permohonan, ada sujud kepada Allah? Apakah saat siangmu, saat soremu ada khidmah, ada ibadah yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai saat Allah lihat kamu lagi scroll TikTok nggak selesai-selesai. Jangan sampai saat Allah lihat kamu lagi ngomongin orang aja nggak habis-habis. Jangan sampai saat tiap Allah lihat kamu, kalau nggak lagi ngomel sama suami, ngomel sama anak. Jangan sampai saat Allah lihat kamu, dan ingat, yang lebih Allah lihat dari badan kamu adalah hati kamu. Jangan sampai saat Allah lihat hati kamu berantakan terus-terusan, gak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Kak, Dek, Nak, kamu hidup dengan hembusan nafas darinya. Kamu melihat dengan pancaran cahaya yang Allah berikan lewat matamu itu. Kamu mendengar dengan hembusan, dengan lubang yang Allah bukakan lewat telingamu itu. Kamu berbicara dengan sepotong tulang yang bernama lidahmu itu.
Kamu bergerak dengan tangan yang Allah berikan, jari jemari yang dapat kamu gerak-gerakan itu. Kamu melangkah dengan kaki yang kuat sebab ia berisi tulang yang Allah tegakkan lewat kakimu itu. Tidak ada urun serta darimu, semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu dari Allah, anggota tubuhmu dari Allah, kesehatanmu dari Allah, rezekimu dari Allah. Tapi kenapa kamu jadikan hidupmu hanya untuk mencari kesenangan dirimu sendiri, tidak untuk mencari ridha Allah? Enggak malu? Semuanya dikasih sama Allah, tapi kamu putus hubungan dari Allah begitu saja. Kalau ada orang, dia baik banget sama kamu, tiap hari ngelongok ke dapur kamu, kemudian dia liatin, oh hari ini minyaknya habis, hari ini pancinya bolong, hari ini ada piring yang retak, kemudian gak sampai beberapa jam dia penuhi semua kebutuhan dapurmu. Tidakkah sepantasnya kamu berterima kasih padanya? Mengingat dia, menyambungkan hati dengannya. Saudariku sekalian, Allah memenuhi keseluruhan kehidupanmu. Kamu bahkan tak dapat melakukan apa-apa tanpa dia. Kamu tak dapat bernafas kecuali dengan hembusan nafas darinya. Oksigen yang kamu hirup dari dia, air yang kamu minum dari dia. Jantungmu berdetak darinya. Tidakkah sebaiknya kamu menyambungkan dirimu dengannya, mengingat dia sepenuh waktumu, menjadikan hidupmu untuknya? Anakmu punyanya Allah, orang tuamu punyanya Allah, suamimu punyanya Allah. Ketika kamu melihat orang tuamu menyayangimu, itu adalah kasih sayang Allah kepadamu. Ketika kamu melihat suamimu berbuat baik padamu, itu adalah bentuk kasih sayang Allah padamu. Ketika melihat anak-anakmu menyayangimu, itu adalah bentuk kasih sayang Allah padamu. Ketika kamu melihat sampai dengan saat ini anggota tubuhmu berada dalam kesehatan, matamu masih bisa melihat, telingamu masih bisa mendengar, lisanmu masih bisa berbicara, kakimu masih bisa berjalan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Meskipun entah telah berapa banyak dosa dari matamu dicatat pena malaikat, entah sudah berapa banyak dosa dari telingamu kamu lakukan lagi dan lagi, entah lisanmu itu
Entah telah berapa banyak kemarahan, entah telah berapa banyak suudzon, entah telah berapa banyak ghibah, namimah, entah telah berapa banyak caci maki. Kamu sampaikan dengan lisan-lisan kamu. Entah telah berapa banyak kebohongan, kamu sampaikan dengan lisanmu. Tapi Allah masih membiarkannya dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan kamu mau lupa sama Allah begitu saja? Dan kamu mau menjadikan hidupmu bukan untuknya, padahal semuanya darinya? Kamu mau menyambungkan diri sama manusia-manusia akan tapi lupa kepada yang menciptakan manusia. Kamu jagain hubunganmu dengan suamimu, jangan sampai ada masalah, jangan sampai suamimu meninggalkanmu. Kamu lupa suamimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu berani-beraninya meninggalkan yang menciptakan suamimu. Tidakkah itu adalah kedurhakaan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, hidupmu yang hanya sekali-sekalinya ini, jangan mau putus hubungan dari Allah. Saya sayang padamu. Saya umat Nabi Muhammad sama sepertimu. Saya kesian sama kamu. Karenanya saya sampaikan hal ini dengan sepenuh cinta. Dengan sepenuh perasaan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kamu milik Allah. Kamu milik Allah. Semua yang ada padamu dari Allah. Maka jangan pernah mau putus hubungan dari Allah. Sambungkan dirimu dengannya. Sambungkan dirimu dengannya. Dek, putus dari orang yang kamu sayang aja gak enak loh. Kamu tahu ada yang lebih pahit daripada jadam? Putus pas lagi sayang-sayangnya. Betul kan? Ada istri lagi sayang-sayangnya sama suaminya, tiba-tiba dicerai. Itu rasanya luar biasa. Ada anak lagi deket-deketnya sama orang tuanya meninggal. Itu sakitnya, perihnya, gak ada yang lebih daripada itu. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu tahu kenapa dalam hidup Allah kasih kepedihan-kepedihan semacam itu? Allah mau kasih tahu kepadamu sebagai seorang hamba, jika ditinggalkan makhluk saja segitu sakitnya, kamu gak akan tahan kalau Allah sampai meninggalkanmu. Jika ditinggalkan manusia saja kamu gak kuat. Kamu bayangkan ibu yang punya anak, kamu sayang banget sama anak kamu. Bayangkan gimana rasanya kalau anakmu meninggalkanmu. Istri yang sangat sayang sama suaminya, kamu bayangkan kayak apa
pas